Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Dindariani dari program Studi Manajemen Informatika semester 4. Di sini saya akan membuat video praktikum pemrograman basis data topik 1. Langsung saja, CRUD adalah singkatan dari create, read, update, delete yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolah data. Create untuk membuat sebuah data baru. Read untuk membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL, kemudian ditampilkan di web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Update untuk mengedit sebuah data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Delete untuk menghapus data di database melalui PHP. Langsung saja kita mengikuti BPP. Buatlah direktori aktif baru di dalam direktori htdoc pada web server yang telah terinstalasi. Sebelumnya kita mengaktifkan XAMPP. Ini XAMPP yang telah aktif. Kemudian di dalam htdoc itu terdapat folder PBD. Di dalam folder PBD ada sistem PBD dasar yang telah saya buat sebelumnya. XAMPP, htdoc, PBD, PBD dasar dan sistem. Kemudian jalankan aplikasi web browser. Kemudian ketikkan alamat berikut ini. Buka PHP MyAdmin-nya. Buatlah database baru dengan nama akademik. Buat tabel baru pada database tersebut dengan nama dtprodi dengan struktur data tabel sebagai berikut. Ini database yang telah saya buat sebelumnya. Terdapat dtprodi, strukturnya, id prodi integer, auto increment, kd prodi varchar 6, nm prodi varchar 70, akreditasi enum abc min. Kemudian isi tabel dtprodi dengan data satu record data sebagai berikut. id prodi 1, kd prodi 0000000, nm prodi akreditas min. Insert 1 0000000. Error karena saya di sini memakai auto increment. Sebelumnya data yang sudah masuk itu akuntansi, manajemen informatika. Karena saya memakai auto increment, id prodi 1 telah dipakai akuntansi. Jadi id prodi 1 tidak dapat lagi dipakai untuk yang lainnya. Jadi saya ubah id prodi yang 3 tetap berhasil. Dapat dilihat sini. Data yang telah masuk dapat dilihat di sini. Berhasil. Kemudian buat koneksi dan simpan di direktori PBD sistem.
koneksi yang telah saya buat. Function open connection, variable hostname dengan nama localhost, username root, variable password, variable database DB name yaitu akademik. Ini disesuaikan pada PHP yang telah kita buat tadi. Kemudian koneksi memakai MySQLi connect, variable hostname, variable username, variable password, variable DB name, return variable koneksi. Return di sini adalah perintah khusus untuk fungsi di mana kata return menginstruksikan kepada PHP bahwa pemrosesan fungsi telah selesai. Dapat kita jalankan browser yang telah saya jalankan. Koneksi berhasil. Kemudian membuat dengan nama testkoneksi.php dapat disimpan di direktori pbd system yang telah saya buat juga. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Ini require koneksi PHP. Ini koneksi dapat dibaca koneksi sukses atau koneksi gagal. Langsung saja kita jalankan perintahnya di web browser. Ini yang sudah saya jalankan. Koneksi sukses. Kemudian ini kita buat dokumen dengan nama curd1.php. Di sini kita dapat menyimpan pada PBD dasar. Ini yang sudah saya buat juga. Ini sistem koneksi. Ini kita membuat tabelnya. Ini border 1, cell PD 2. Ini kita membuat tabel ID, kode, nama prodi, akreditasi, aksi. Langsung saja kita jalankan dengan localhost pbd dasar curd1.php. Ini hasilnya yang sudah kita jalankan. Kemudian kita membuat menuliskan skrip tersebut dengan nama curd2, simpan di dalam direktori pbd dasar yang telah saya buat juga sebelumnya.
Di sini curd2.php yang telah saya buat sebelumnya. Ini scriptnya. Langsung saja kita jalankan dengan localhost pbd dasar /curd2.php. Ini kita inputkan, misal 2345. Akuntansi perpajakan, simpan. Akuntansi perpajakan telah diinputkan, telah berhasil diinputkan. Kemudian kita membuat script yang seperti di BPP ini, curd3, dan dapat disimpan di direktori pbd/pbd dasar yang sudah dibuat, sama seperti di BPP. Ini variabel. Apabila ada tanda dolar ini, itu itu variabel. Ini yang get, to method get itu mengirimkan data tidak langsung. Maksudnya adalah kalau kita menggunakan method get dalam membuat formulir online, pasti kita mengisi nama, alamat, dan sebagainya. Pasti data tersebut akan terlihat di URL. Kalau ini method post mengirimkan data secara langsung. Maksudnya adalah mengirimkan sebuah data atau nilai atau value langsung ke file lain. Kemudian seperti border 1, border di sini digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi. Di sini ya. Kalau self padding ini digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi tag tabel itu sendiri. Kalau call span 5 ini curd3. Kemudian ini scriptnya. Langsung saja kita jalankan di browser, itu dengan localhost pbd/pbd dasar/curd3.php. Di sini ini untuk mengedit dan menginputkan. Di sini kita inputkan
2, 3. Akuntansi sudah ada pada data tersebut. Lalu di sini kita editkan kode prodinya, kita editkan. Anggap aja C. Kalau kita simpan, perjalanan pariwisata itu C. Ini berhasil kita edit. Kemudian script CURD 4 ini untuk edit sama hapus. Langsung saja kita sini yang telah saya buat. Scriptnya langsung saja kita jalankan. Yang sudah saya jalankan. Di sini ada edit, hapus. Sini akuntansi perpajakan akan saya hapus. Kode 2345 nama prodi akuntansi perpajakan akreditas min. Apabila akan kita hapus, delete. Akuntansi perpajakan telah berhasil dihapus. Kemudian copy file PHP hasil kerja pada prosedur kerja 8 CURD 4 dan rename file dengan nama lain CURD Prodi PHP. Modifikasi desain user interface file CURD Prodi.php agar menarik dan informatif sehingga user dapat dengan mudah memahami lingkungan kerja aplikasi tanpa menggunakan framework user interface. Di sini telah saya buat. Di sini saya hanya mengubah atau memberi warna pada tabel. Jadi di sini saya menambahkan BG color pink dan legend center. Lanjut. Kita jalankan saja dan hasilnya seperti berikut. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.